Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Taikal dengan NIM 2020205502022 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika kelas 02. Kali ini saya akan memaparkan materi dari bab 1 sampai bab 6 dengan mata kuliah Sistem Kendali. Yang pertama adalah bab 1, Sistem Kendali. Sistem kendali adalah sistem yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai suatu kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan atau melakukan suatu fungsi tertentu. Dalam sistem ini memiliki elemen input, proses, dan output, serta umpan balik untuk menjaga keseimbangan dan kinerja yang optimal. Kendali dalam konteks sistem mengacu pada proses atau mekanisme pengaluran yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sistem kendali merujuk pada suatu sistem yang dirancang untuk mengatur atau mengontrol perilaku dari suatu proses atau sistem yang lebih besar. Komponen sistem kendali yang pertama yaitu sensor. Adalah komponen yang berfungsi untuk mengukur atau mendeteksi kondisi atau parameter tertentu dari lingkungan atau sistem. Contoh sensor termasuk termometer, sensor cahaya, atau sensor tekanan. Yang kedua adalah pengendali atau controller. Pengendali merupakan otak dari sistem kendali. Ini menerima informasi dari sensor, membandingkannya dengan nilai diinginkan atau set point, dan menghasilkan sistem sinyal kontrol untuk mengubah perilaku sistem. Algoritma pengendali dapat beragam seperti PID atau proporsional, integral, dan derivatif atau metode kendali lainnya. Ketiga adalah aktuator. Aktuator adalah sinyal kontrol dari pengendali menjadi tindakan fisik untuk mempengaruhi sistem, misalnya motor listrik, katup, atau pemanas. Dan pemanas sendiri adalah jenis aktuator yang umum digunakan di kehidupan sehari-hari. Adapun dasar dari sistem kendali yaitu sistem kendali terbuka atau open loop control. Sistem ini tidak menggunakan umpan balik dari output untuk mengatur input. Berarti bahwa perubahan lingkungan atau gangguan pada sistem tidak mempengaruhi operasi sistem secara langsung. Dan open loop tidak bergantung pada sistem output, kemudian tidak memberikan kompensasi untuk mengoreksi errornya. Kecepatan hasilnya bergantung pada kalibrasi atau artinya bagaimana mengubah motornya ke sekian dan keunggulannya sederhana dan murah. Kendali tertutup atau closed loop control atau feedback control. Sistem ini menggunakan umpan balik dari output untuk mengatur input. Dengan cara ini, sistem dapat menyesuaikan operasinya sesuai dengan perubahan lingkungan atau gangguan. Dan closed loop ada kebalikan dari open loop, yang berarti dia mempunyai umpan balik, mampu memberikan koreksi saat ada gangguan, contohnya pada sensor suhu, yaitu apabila derajat suhunya meningkat, sistem juga otomatis memperlihatkan angka suhunya, artinya closed loop ini sistemnya secara otomatis. Bab 2, feedback atau umpan balik. Sistem pengendali umpan balik adalah suatu sistem menggunakan informasi dan umpan balik untuk mengatur dan memberitahukan kinerja suatu proses atau sistem secara otomatis. Dalam artian, sistem kendali umpan balik ini memungkinkan sistem untuk secara cerdas mengatur dirinya sendiri berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungannya. Sistem pengendalian umpan balik disebut juga dengan istilah negatif feedback, karena hasil balik yang negatif akan dikendalikan supaya menjadi baik untuk masukan proses selanjutnya. Sistem pengendalian umpan balik mempunyai 4 komponen dasar, yaitu yang pertama, suatu karakteristik atau kondisi yang dikendalikan diukur dari keluarannya. Yang kedua, suatu sensor yang mengukur karakteristik atau
kondisi tersebut. Ketiga, suatu unit pengendalian atau kontrol unit yang membandingkan hasil ukuran sensor dengan standar. Keempat, suatu unit pengatur atau activating unit yang menghasilkan tindakan penyesuaian untuk masukkan proses selanjutnya. Prinsip kerja dari umpan balik yaitu yang pertama, sensor mengukur variabel sistem. Kedua, umpan balik dikirim ke controller. Ketiga, controller membandingkan umpan balik dengan tujuan yang diinginkan. Keempat, controller membuat keputusan untuk mengontrol sistem. Kelima, aktuator melaksanakan tindakan untuk mengatur proses. Keenam, siklus berulang untuk memastikan sistem mencapai tujuan. Dasi masukan pada penguat dengan umpan balik adalah resistansi atau kompleksitas sirkuit yang terlihat oleh sinyal input. Dalam desain penguat dengan umpan balik negatif, umpan balik seringkali dirancang untuk meningkatkan impedasi masukan. Ini membantu memastikan bahwa sinyal input tidak berpengaruh oleh sirkuit penguat, sehingga mempertahankan keakuratan dan stabilitas penguatan. Impedasi keluaran pada penguat dengan umpan balik mengacu pada sedangkan impedasi keluaran pada penguat dengan umpan balik mengacu pada hambatan atau kompleksitas sirkuit yang dilihat oleh sinyal input. Desain umpan balik negatif seringkali dimaksudkan untuk mengurangi impedasi keluaran, memungkinkan penguat untuk lebih efektif mendorong beban yang terhubung padanya. Nah, jadi impedasi masukan dan keluaran dapat pemahaman dan optimasi pada penguat dengan umpan balik penting untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Pertama dalam aplikasi yang memerlukan presisi, keakuratan, dan stabilitas. Bab 3. Analisis respon waktu. Dalam prakteknya, sinyal masukan sistem kendali tidak dapat diketahui sebelumnya, tetapi mempunyai sifat acak sehingga masukan sesaat tidak dapat dinyatakan secara analitis. Untuk analisis dan perencanaan sistem kendali harus memiliki dasar pembandingan kinerja berbagai sistem kendali. Analisis respon waktu dalam teknik kendali melibatkan pemahaman tentang bagaimana sistem kendali bereaksi terhadap perubahan input atau gangguan dan bagaimana sistem tersebut mencapai keseimbangan baru. Analisis respon waktu terbagi menjadi dua respon, yaitu yang pertama, respon transient. Respon transient adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Respon sementara suatu sistem terhadap perubahan atau gangguan yang terjadi secara tiba-tiba. Ini mencakup bagaimana sistem bereaksi selama periode waktu awal setelah terjadinya perubahan, sebelum mencapai keadaan stabil atau kondisi keseimbangan baru. Yang kedua adalah respon steady state. Kondisi keluaran sesudah habis respon transient hingga waktu relatif tak terhingga. Respon steady state merujuk pada kondisi sistem ketika suatu pengaruh transient telah mereda sehingga sistem mencapai keadaan stabil atau keseimbangan dan mencapai nilai tetap atau nilai set point yang diinginkan. Dan adapun keadaan dari respon transient dan respon steady state. Apa itu keadaan respon transient? Respon transient adalah respon pada masa transisi atau awal sebelum mencapai keadaan akhir. Keadaan respon transient memberikan gambaran tentang seberapa cepat atau lambat sistem merespon terhadap perubahan, seberapa baik sistem dapat mempertahankan nilai keseimbangan baru, dan apakah ada osilasi yang berlebihan atau tidak. Yang kedua yaitu keadaan respon steady state. Keadaan respon sistem ketika responnya sudah mengikuti bentuk masukannya biasanya diperoleh sesudah dalam waktu yang lama, di mana suatu sistem atau proses tidak lagi mengalami perubahan signifikan dalam waktu Jadi, respons dari steady state ini memakan banyak waktu dibandingkan respon transient. Bab 4. Sensor. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Jadi sensor ini banyak sekali digunakan dalam teknologi sekarang yang mendeteksi sinyal fisik atau kimia dari lingkungannya dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur atau dapat diolah lebih lanjut.
Adapun jenis-jenis sensor yaitu yang pertama, sensor cahaya. Sensor cahaya juga dikenal sebagai fotodetektor atau fotodioda. Alat perangkat elektronik yang mendeteksi cahaya dan menghasilkan sinyal listrik atau analog berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. Sensor cahaya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam industri, elektronika konsumen, peralatan medis, dan banyak lagi. Sensor cahaya sering digunakan dalam sistem otomatisasi, sistem keamanan, peralatan pengukuran, dan berbagai aplikasi lainnya. Keberadaan sensor cahaya dapat membantu perangkat atau sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya atau memberikan respon sesuai dengan perubahan cahaya. Kedua adalah sensor tekanan. Sensor tekanan adalah sensor dengan perangkat yang mendeteksi perubahan tekanan dan mengonversinya menjadi sinyal listrik yang dapat diukur atau diinterpretasikan. Sensor tekanan dapat ditemukan dalam berbagai sektor, termasuk otomotif, industri, kedokteran, dan peralatan rumah tangga. Sensor tekanan tersedia dalam berbagai jenis, termasuk sensor piezoresistif, kapasitif, dan resonansi. Yang ketiga adalah sensor proximity atau sensor kedekatan, adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau jarak suatu objek tanpa perlu kontak fisik. Ia beroperasi dengan memanfaatkan berbagai metode seperti suara, cahaya, radiasi inframerah, atau medan elektromagnetik untuk mendeteksi target. Salah satu jenis sensor jarak adalah sensor jarak induktif yang mendeteksi target logam menggunakan energi elektromagnetik tanpa kontak fisik. Sensor ini menciptakan medan elektromagnetik di sekitar sensor untuk menciptakan zona deteksi. Ketika target logam mengganggu medan tersebut, sensor akan aktif. Sensor jarak induktif cocok untuk kondisi basah atau kotor dan tidak perlu melakukan kontak fisik dengan target itu sendiri. Yang keempat adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah jenis sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi jarak atau keberadaan objek. Prinsip kerjanya mirip dengan sonar yang digunakan oleh kapal untuk mengukur kedalaman laut. Sensor ini biasanya terdiri dari pemancar ultrasonik dan penerima ultrasonik. Sensor menentukan jarak ke target dengan mengukur selang waktu antara pengiriman dan penerimaan pulsa ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan terutama sebagai sensor jarak dan dapat ditemukan dalam aplikasi seperti teknologi parkir mandiri mobil, sistem keselamatan anti tabrakan, sistem deteksi rintangan robot, dan teknologi manufaktur. Yang kelima adalah sensor kecepatan. Sensor kecepatan adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan suatu benda atau material yang diuji. Ada berbagai jenis sensor kecepatan, termasuk sensor magnetik, sensor optik, dan sensor ultrasonik. Sensor magnetik menggunakan medan magnet untuk mendeteksi perputaran roda atau bagian bergerak lainnya, sedangkan sensor optik menggunakan cahaya untuk mendeteksi gerakan. Sensor ultrasonik menggunakan gelombang suara untuk mengukur kecepatan suatu benda atau material yang diuji. Yang keenam adalah sensor magnet. Sensor magnet adalah perangkat yang mendeteksi medan magnet dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan. Salah satu jenisnya yaitu Hall effect sensor. Dengan prinsip kerja memanfaatkan efek Hall pada bahan semikonduktor. Ketika medan magnet diterapkan tegak lurus terhadap arus listrik yang mengalir melalui sensor, terjadi pergeseran tegangan yang dapat diukur. Pengaplikasiannya adalah digunakan dalam mendeteksi keberadaan medan magnet, pengukuran arus, dan dalam sensor posisi. Yang ketujuh adalah sensor suhu. Sensor suhu adalah perangkat yang mendeteksi dan mengukur suhu di lingkungan tertentu. Ada berbagai jenis sensor suhu dengan prinsip kerja yang berbeda. Salah satu contohnya itu yang RTD, Resistant Temperature Detector, dengan prinsip kerja berdasar merubah resistansi kawat platinum dengan suhu. Nilai resistansi platinum meningkat sejalan dengan peningkatan suhu.
dan pengaplikasiannya adalah di industri, laboratorium, pengukuran suhu tinggi yang membutuhkan ketelitian tinggi. Sedangkan transducer berasal dari kata traducer dalam bahasa Latin yang berarti mengubah. Transducer dapat didefinisikan sebagai suatu periode yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Bagian masukan dari transducer disebut sensor, karena bagian ini dapat mengindera suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain. Transducer seringkali mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik atau sebaliknya. Transducer dapat dibagi menjadi dua, yaitu transducer pasif, yaitu transducer yang dapat kerja bila mendapat energi tambahan dari luar. Yang kedua, transducer aktif, yaitu transducer bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tetapi menggunakan energi yang akan diubah itu sendiri. Dalam pemilihan transducer dapat dilihat dari kekuatan, linearitas, stabilitas tinggi, dan tanggapan dinamik yang baik, dan repeatability dan harga. Bab 5. Embedded System. Embedded System adalah sistem komputer khusus yang terintegrasi dalam suatu produk atau sistem yang lebih besar. Mereka dirancang untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu, seringkali dalam suatu perangkat elektronik atau mesin. Sistem embedded dikategorikan dalam beberapa kategori, yaitu mandiri atau standalone. Perangkat standalone dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya, jadi yang teroperasi secara independen dan tidak memerlukan koneksi eksternal yang konstan. Standalone juga dapat merujuk pada program software yang tidak memerlukan software selain sistem operasi untuk menjalankannya. Contohnya yaitu termostat pintar. Termostat pintar menggunakan sensor suhu dan program terintegrasi untuk mengatur suhu dalam suatu ruangan. Ini dapat berfungsi secara mandiri tanpa koneksi internet dan dapat memodifikasi pengaturan suhu berdasarkan preferensi pengguna dan kondisi. Dan yang kedua adalah real-time system embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik disebut dengan sistem real-time. Jadi real-time dirancang untuk menanggapi dan menyelesaikan tugas atau peristiwa dalam batas waktu yang ketat. Sistem real-time terdiri dari hard real-time system dan soft real-time system. Hard real-time adalah sistem yang harus melaksanakan tugas dengan detail yang tepat, sedangkan soft real-time adalah sistem yang tidak memerlukan deadline. Contoh hard time system kontrol penerbangan. Contoh hard time adalah sistem kontrol pada penerbangan pesawat. Sistem embedded pada pesawat terbang harus merespons secara tepat terhadap perubahan lingkungan dan mengambil tindakan dalam batas waktu yang sangat ketat untuk menjaga keselamatan penerbangan. Adapun contoh soft real time adalah sistem audio streaming. Ketika Anda mendengarkan musik atau menonton video secara online, sistem audio streaming harus memberikan respon dalam waktu yang wajar untuk menghindari jeda atau buffering yang terlalu lama. Meskipun keterlambatan kecil dapat diterima, kehilangan data atau jeda yang berkepanjangan dapat mengurangi kualitas tinggal pengguna. Oleh karena itu, sistem ini dapat dianggap sebagai sistem soft real time. Yang ketiga adalah network. Sistem embedded yang dilengkapi dengan interface network dan diakses oleh suatu jaringan seperti local area network atau internet disebut dengan Networked Information Appliance. Jadi sistem networked ini berintegrasi dengan jaringan, memungkinkan berbagai perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi data. Contohnya, ketika pintu terkunci dan seorang berada di depan pintu tersebut, web kamera yang berada pada pintu akan mengirimkan sinyal ke desktop melalui internet dan pintu yang terkunci dapat dibuka dengan menekan tombol mouse. Mobile device seperti ponsel, PDA, smartphone, dan lain-lain merupakan kategori khusus dari sistem embedded. Mobile device dianggap sebagai sistem embedded meskipun masih ada keterbatasan pada kendala memori. Ukuran yang kecil, hanya artificial intelligence. Bab 6. Artificial Intelligence atau AI merupakan proses di mana peralatan mekanik dapat melaksanakan kejadian dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan seperti manusia. Sebagian kalangan menerjemahkan artificial intelligence dengan kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, intelijensi artifisial, atau intelijensia buatan.
Tujuan utama dari AI adalah membuat mesin atau program komputer dapat belajar, beradaptasi, dan mengeksekusi tugas tanpa perlu programan eksplisit untuk setiap tugas tersebut. Adapun tujuan dari kecerdasan buatan yaitu yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar, kedua, memahami apa itu kecerdasan, ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Pengertian AI dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pendekatan dasar ilmiah timbul sebelum invensi komputer. Ini tidak sama dengan kasus mesin uap. Pendekatan ilmiah melihat sementara dari komputer dan dapat diatasi dengan perkembangan teknologi lanjutan, cara sistematis dan logis untuk menyelidiki suatu masalah atau fenomena dengan menggunakan bidang atau teori ilmiah tertentu. Pendekatan teknik atau engineering approach, usaha untuk menghindari definisi AI, tetapi ingin mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan dunia nyata, real world problem. Adapun kelebihan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan yang pertama adalah lebih bersifat permanen, kedua lebih mudah diduplikasi atau disebarkan, ketiga lebih murah, keempat bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan. Yang kelima, dapat didokumentasi keputusan yang dibuat komputer. Keenam, dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Dan sedangkan kelebihan kecerdasan alami yang pertama itu kreatif, kedua memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, ketiga pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Adapun beberapa aplikasi AI, yang pertama adalah game playing, sistem bahasa alami, sistem perencanaan dan pembuatan CAD atau CAM, sistem pakar VLSI, sistem pakar reparasi perangkat keras, manajemen data cerdas, sistem otomasi kantor. Adapun kecerdasan tiruan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama sistem berbasis pengetahuan atau sistem pakar. Dalam bahasa Inggris, expert system or knowledge system. Yang kedua, sistem bahasa alami atau dalam bahasa Inggris natural language system. Yang ketiga, sistem kemampuan memahami dalam bahasa Inggris perception system. Itulah yang sempat disampaikan tentang materi dari sistem kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.